Namaste, selamat datang di kuliah meditasi bersama saya, Effendi Wang. Ya, persembahan Dusit Ashram. Kali ini kita bahas yang berikutnya ya. Kita mau mengenali apa sih itu kehidupan. Ya, apa sih itu kehidupan dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ya. Nah, kehidupan itu kan kita mengenalinya namanya hidup itu dibatasi oleh kelahiran dan kematian. Kelahiran tubuh, bayi, dan mati tubuhnya sudah tidak berdetak jantung, tidak bergerak lagi, dan lain-lain. Kita batasi dengan itu. Sedangkan kehidupan itu kalau kita amati adalah pengalaman yang selalu berganti. Ya, jadi teman-teman bisa mengenali ada realita yang dikenali panca indera sekarang ini kan itu yang disebut namanya hidup. Ya, kalau nggak ada panca indera ini semua teman-teman mati deh. Misalkan mata nggak bisa ngelihat, terusnya nggak bisa merasa, semua panca indera mati. Tapi ada pikiran, batinnya masih bisa mengenali pengalaman pikiran. Berarti ada kehidupan nggak? Masih ada dong. Kan ada kehidupan dalam, ada realita. Maksudnya kan gitu lah. Realita kehidupannya masih ada. Jadi kan kita nggak dibatasi oleh persepsi ya, persepsi tentang apapun itu loh, gitu loh. Bayi itu kelahiran, tubuhnya diam, itu kematian. Itu kan persepsi kita tentang hidup dan mati. Tapi kehidupan itu sebenarnya apa ya? Tiada batas gitu loh. Jadi immortal, kehidupan itu selalu ada gitu ya. Karena selama masih ada pengalaman, ya itulah kehidupan kan gitu ya. Kita masih bisa punya pengalaman. Kita kayak bermimpi gitu ya. Kita bilang kita kira kan kita masih hidup. Kita mana tahu waktu kita mimpi itu kita udah mati loh. Anggapnya gitu loh. Nah, sedangkan waktu mimpi kan kita nggak tahu kalau kita sedang bermimpi. Kan bisa aja. Waktu mati bisa aja seperti itu. Waktu mati, kita mengalami pengalaman seperti mimpi, kita nggak tahu kalau kita sudah mati. Tapi kita hidup seperti biasa. Gitu loh. Jadi kan, tapi kita nganggap kita masih hidup. Kenapa? Karena kehidupan adalah secara pengalaman langsung, adalah pengalaman yang kita kenali. Ada realita pengalamannya. Gitu loh. Nah, sedangkan yang bayi lahir itu kehidupan tubuh fisik mati, itu kan persepsi kita. Nah, gitu ya. Sedangkan nanti realitanya kita nggak pernah tahu kapan kita terlahir, persisnya secara pengalaman langsung, dan kapan kita mati secara pengalaman langsung. Gitu loh. Gitu ya. Kalau kita ketahui, sebenarnya itu bukan realita kehidupan atau kematian. Karena hidup atau mati itu persepsi. Lagi-lagi kan persepsi. Kalau kita mengetahui kapan kita lahir, ya, persisnya detik itu kita lahir, sebenarnya itu bukanlah kelahiran kita. Gitu, bukan realita benar-benar kelahiran gitu loh, tapi persepsi kita tentang kelahiran. Gitu loh, karena itu kan hanya pelabelan saja. Gitu ya, pelabelan dari intelektual kita yang membuat konsep, sebenarnya ya nggak ada gitu loh, karena kehidupan itu hanya pengalaman, just pengalaman ya. Dan pengalaman itu nggak harus, anggap aja seperti orang yang nggak punya intelektual, misalkan bayi baru lahir, dia nggak tahu kapan dia lahir, dia nggak tahu kapan dia mati, walaupun dia waktu bayi lahir berapa hari dan dia mati, dia nggak tahu dia mati. Tapi ada nggak pengalaman hidupnya dia? Dia ada, dia mengalami pengalaman kehidupan. Gitu. Tapi waktu setelah mati ada nggak? Ya mungkin saja ada, gitu loh. Tapi yang pasti dia nggak mengenal ada namanya kematian dan kelahiran. Jadi kelahiran dan kematian itu sebenarnya nggak ada. Yang ada apa? Ya pengalaman kehidupan. Seperti hewan aja, pengalaman kehidupan. Gitu loh. Yang silih berganti, terus berganti dan berganti. Itu ya. Nah, pengalaman kehidupan ini kan dikenali oleh panca indera. Ada pengalaman kehidupan. Tapi kalau panca inderanya nggak ada, masih ada realita pengalaman kehidupan lain nggak ada kan? Pengalaman pikiran batin kita. Jadi pikiran ini juga ada pengalaman kehidupan. Selama masih ada pikiran, ada pengalaman, ada kehidupan sebutannya. Kan seperti itu. Ya. Nah, ada pikiran yang sering mempengaruhi kehidupan kita ya. Ada pikiran, ada perasaan. Tapi kita sering pakai pikiran kita untuk menilai orang. Hanyut dalam persepsi, kita nggak memandang realitas sejati.
Gitu loh. Kita hanyut dengan konsep-konsep keyakinan yang sebenarnya ilusi seperti tadi hidup, mati yang sebenarnya ya nggak ada gitu loh. Ya. Nah, kita bukan nggak ada, kita mengenali itu sebagai sesuatu realitas sejati. Gitu loh. Ya bukan nggak ada, ya proses kelahiran itu tetap ada, proses kematian itu ada, tapi yang proses kelahiran dan matian ya just ini bayi gitu loh. Ini tubuh diam. Gitu loh. Tapi ini kita persepsikan hidup, ini persepsikan mati kan itu persepsinya kita. Sama seperti teman-teman lihat saya. Ini kan tubuh saya. Tapi penilaian Effendi itu baik, jahat, jelek, cakep, malas, rajin, bodoh, dan lain-lain itu kan persepsi, enggak. Realitanya kan ini. Ya, realitanya yang teman-teman kenali saya adalah lewat visual dan audio. Kan? Tapi kalau persepsi teman-teman tentang saya itu kan sesuatu berbeda, tapi kan itu kan bukan realitas sejati gitu loh. Yang sejati kan ini, keberadaan ini ada, pengalaman tubuh ini ada. Gitu, tapi kan penilaian dan lain ini kan realita dari persepsinya kita, batinnya kita. Itu ya. Jadi, nah pikiran ini sebenarnya kalau kita gali, kita pakai sebenarnya untuk apa sih? Nah, kita seringkali tertukar gitu loh. Misalnya kita dalam mengambil keputusan, ya. Kita ada pikiran, ada perasaan. Nah, perasaan kita seringkali memilih keputusan dengan atau menilai dan lain-lain gitu ya, dengan ini baik, ini buruk, kan terbatas dengan ada alasannya. Ada alasannya. Sedangkan segala penilaian baik dan buruk, segala penilaian kita pun apapun itu alasannya. Alasan, namanya alasan berarti kan kita pakai pikiran kita. Gitu ya. Apapun alasannya itu adalah kebenaran yang relatif. Kita udah belajarnya sebelumnya. Jadi apapun sesuatu yang benar menurut alasan pikiran kita, itu sesuatu yang benar tapi benarnya relatif. Relatif benar. Nggak benar-benar ini kan karena pikiran kita yang membenarkan. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih sesuatu? Memutuskan sesuatu. Gitu loh. Kita memutuskan sesuatu atau kita misalkan kita mau bantu orang gitu ya. Kita bantu orang tuh sebenarnya bukan karena alasan macam-macam, orang itu baik, orang itu dan lain-lain gitu loh. Pakailah perasaan teman-teman, tapi perasaan bukan perasaan yang aku cocok, aku tidak cocok, bukan. Perasaan yang adalah dorongan, intuisi kita. Yang dia sebenarnya, kita mengikuti nature-nya nih. Kita berlatih mengikuti dorongan alamiahnya kita. Alamiah kita ada dorongan perasaan, dorongan intuisi, yang sebenarnya dia menuntun kita, seperti guidance-nya kita. Yang secara alamiah ya pasti dia memberkahi orang lain, dan lain-lain. Tapi seringkali kita nggak mau ngikutin ini. Kita lebih ngikutin apa kadang-kadang kata orang lain. Ini baik, ini benar, ini buruk. Kita nggak ngikutin. Gitu. Kita padahal kita sudah ada guidance-nya dalam diri kita, gitu loh. Gitu ya. Kita sering terhalang-halang dogma macam-macam. Misal kita mau berbuat baik kepada X. Orang bilang, jangan bantu dia. Dia kan kaya, misalkan. Jangan bantu orang miskin itu di jalanan, nanti rusak, dan lain-lain. Padahal spontan dorongannya pengen. Nah, kalau pikiran itu punya alasan macam-macam, gitu ya. Nah, tapi ada juga dorongannya lagi nggak pengen. Saya nggak pengen berbuat baik ke dia, gitu loh. Ya bisa, nggak apa-apa ngikuti dorongan naturalnya kita. Tapi, semua itu tuh nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Saya pengen bantu dia karena ada dorongan yang ingin membantu, gitu loh. Yang setiap pilihan kita ada suatu kebaikan yang memberkahi orang lain, banyak makhluk lah. Cuman dengan caranya yang berbeda, nggak sama. Gitu loh. Sedangkan kita biasanya dorongan kebaikan itu atas pilihan-pilihan itu mengikuti orang lain. Itu yang membuat kita menjadi masalah. Karena setiap orang punya dorongannya masing-masing. Kita lebih memakai apa kata orang lain dan dengan analisa pikiran kita benar, baik, dan buruk. Sedangkan untuk kita menjalani kehidupan ini nggak perlu. Kita sudah ada guidance-nya. Gerakan guidance ini itulah yang selaras dengan gerakan kehidupan, hukum alam, yang membuat kita lebih damai, lebih nyaman, lebih indah. Itu udah pasti. Sedangkan pikiran ini analisa dipakai buat apa? Kalau bukan buat nilai baik dan buruk. Dipakai untuk menggali sesuatu, mengenali hakikat.
Jadi nggak stop sampai, oh dia baik buruk. Dia ini baik apa buruk ya? Nggak, dia buruk. Soalnya kan waktu itu dia pernah berbuat jahat berapa kali, buat baik berapa kali, dia buruk. Jadi saya nggak bantu dia. Oh saya milih ini karena ini bagus, ini jelek, dan lain-lain. Nggak seperti itu. Kita memakai akal pikiran kita untuk mengenali hakikat dari segala hal. Ya, hakikat dari segala hal adalah tiada inti, emptiness, nggak ada. Akunya nggak ada, semua orang hakikatnya nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada, buat apa kita menilai dan lain-lain, kita memilih atas dorongan hati kita. Gitu loh. Memang kita nyaman di situ. Nanti yang nyaman ini datangnya dari mana? Ya macam-macam. Ada pengaruh influence dari keyakinan kita dan lain-lain. Tapi biarkan mengikuti dorongan kita saat ini, kita nyamannya dari mana. Maka bergeraklah bukan karena benar atau salah, tapi bergeraklah karena damai sukacita. Ya, bukan karena orang lain, bukan karena siapapun, karena ada sukacita dalam diri kita. Bergeraklah mengikuti dorongan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada sukacita, damai, dan ketenangan. Oke, teman-teman, sampai sini. Semoga berkah. Masih ada 2 semester lagi yang bisa teman-teman pelajari. Ya, semoga kita semua udah berkah, mengenali diri lebih dalam lagi. Namaste.